Welcome back to Box Football Show. Sekarang kita akan bahas pertandingan-pertandingan yang berakhir imbang ya. Berakhir imbang. Iya, ya kalau menang ya Bodo Glimt menang lawan Sporting 3-0. Itu harus dibahas. Liverpool kalah sama Galatasaray, dihukum set piece dan finishing buruk. Ya, tapi ya udah ya. Kita akan bahas mungkin Inter. Atalanta tumbang dari Bayern 1-6. Tentu wakil Italia malah terbantai di home. Tapi juga kenyataannya wakil Inggris yang wakil Inggris yang ada 6 itu yang menang cuma 1. Ya kan? Enggak, seri. Yang seri cuma 1, saya kalah. Dua. Oh, Arsenal. Oh iya. Semua dunia itu berporos di Arsenal, enggak apa-apa. Seri 2, enggak, maksud gue Newcastle yang seri. Arsenal bagi gue kalah. Jadi seri 2 kalah 4. Arsenal bagi dia kalah anjir. Kalah gila sama Ya udah. Di kandang lawan loh. Tapi ntar deh kita bahas Newcastle Barcelona dulu deh. Ada gol imsak Harvey Barnes yang harusnya bisa terjadi lebih cepat. Iya. Kalau nggak dianulir ya. Ada gol kan dia. Harvey juga kan? Iya. Maleholo tapi. Harvey Barnes dan ada gol azan subuh. Nah ini benar. Azan subuh dari Lamine Yamal. Nah ini juga mirip sih sebenarnya. Gue tadi mau ngecengin Barcelona. Aduh tim gue begitu juga gitu kan. Oh karena di bagan yang sama gitu. Bagan sama, iya kompak. Maksud gue gol penalti nggak jadi kalah gitu loh. Iya. Jadi ini elite team survival dan sebenarnya Newcastle benar-benar nunjukin ya mereka main physical, mereka coba kontrol dan ya mereka tahu lawan Barcelona ini high defensive line udah. Cara exploitnya begitu caranya gitu. Udah ada apa ya patternnya lah gitu ya. Dan penalti terjadi juga karena satu kesalahan defensif. Padahal ya sebenarnya Newcastle yang sebenarnya punya banyak peluang tapi mungkin minim apa ya finishing kali ya. Finishing minim striker berkelas gitu. Seisak lah minimal. Iya, enggak adanya Isak tapi Imsak ya jadi. Iya. Alexander Imsak. Tapi gimana kalau misalnya lo ngelihat game ini nih? Ya kan banyak peluang kan. Terus juga Barcelona juga sebenarnya nggak main berbahaya. Gol Harvey Barnes itu datangnya terlambat juga sih. Jadi ya finishingnya nggak klinis sih menurut gua Newcastle tuh. Ini sebenarnya Newcastle sepanjang musim ini tuh dikasih tagline sama The Athletic tuh tim yang nyaris katanya. Nyaris terus gitu. Almost. Itu gara-gara Iya kan cuma ditranslate anjir nggak ada elaborasinya. Kacang almos. Cuman gara-gara nggak bisa finishing aja sebenarnya sih katanya itu yang paling mencerminkan Newcastle di musim ini. Soalnya sekurang striker tajam abis Isak dijual kan mereka kebanyakan mainin beli banyak pemain dia. Tapi nggak ada yang penyerang. Elanga paling di kanan. Elanga juga turun naik. Wisa juga. Wisa sayap. Lalu. Waltemada awal-awal bagus, cuman sekarang jadi nggak bisa. Jadi midfielder juga sama si Hau tuh nggak. Semalam Osula juga main, cuman juga masih belum bagus gitu. Terus juga ada satu pemain yang biasa cetak gol, Gordon, nggak bisa main kata lawan Barcelona. Dicadang, enggak dia masuk di substitusi. Oh iya dia masuk nggak starter. Jadi ini masalah cetak Newcastle. Soalnya dari permainan tuh mereka manfaatin high defensive line Barcelona banget. Lo kalau ngelihat tuh di pertandingan itu mereka banyak blindside run tuh banyak banget sama cutback. Jadi sering dari sayap cutback ke belakang tuh sering banget. Dari segi permainan mereka udah bagus, tapi lagi-lagi nih masalah finishing doang. Gue sih pengen ngebahas satu pemain yang menurut gue outstanding performance banget kemarin karena berhasil ngunciin Lamine Yamal juga, yaitu Lewis Hall. Itu menurut gue dia both defense and offense tuh dia bagus banget. Solid, kelihatan yang nggak mau terburu-buru, nggak mau terlalu kayak gue ikutan nyerang juga karena dia tahu kalau misalnya ada Lamine Yamal di kanan pasti bakal bisa dieksploitasi di bagian sisi kiri. Si Hall juga bisa progresi bola juga, menang duel juga banyak dan ya dia ngebantu banget di bagian sisi kirinya sisi kirinya Newcastle terutama waktu ada Barnes, ada Gordon masuk dia juga ngebantu sisi build up juga. Jadi menurut gue ini Lewis Hall nih. Gue gak tahu ya left back Inggris tuh siapa lagi ya. Mungkin bisa masuk kali mungkin kalau di. Siapa lu tadi sebut udah? Lewis Hall. Terus? Iya bukan maksudnya Lewis Hall bisa. Oke, terus siapa lagi? Mas Lewis Kelly. Enggak. Bilang enggak. Sampai Nabil bilang enggak juga. Enggak, lu nanya bek kiri kan? Dia masuk timnas kok. Kalau inti belum tentu, gue tahu dia asal juga nggak inti. Tapi Livramento tuh bukan left back ya? Kanan. Jadi bisa kiri sebenarnya. Oh iya, Miles Lewis Kelly ya. Boleh. Iya kan? Iya. Iya. Oh ada Nico Orelli. Iya.
Ya udah dia main. Tapi kan lu cuma nanya siapa stoknya. Ya gue kasih tahu. Oh jadi kok jadi siapa stoknya? Padahal yang Kalau mau bilang dibawa siapa Piala sih Dunia. bek kiri? Bisa aja di bawah loh, Dok. Tapi bisa aja di bawah loh, Dok. Dia bisa invert Lu loh. mesti lihat muka dia. Miles Lewis Kelly. Dia kayak nawarin ke gue gitu. Nawarin ke Padahal lu. ada O'Reilly. Gue baru ingat juga. Enggak maksudnya, ya cadangannya bisa kali. Iya ya bisa. Ya bisa. Tapi Miles Lewis Kelly apa Lewis Hall? Ya karena Be honest. ya minute play lo Wiso lagi main. Tapi ceiling. Ya Allah, jadi ceiling lagi. Ya, lemparnya ke ceiling sekarang. Ini ke atas. Bukan lebar, meninggi. Potensi gimana? Tapi kan sih lu? ngomonginnya Iya. skuad Piala Dunia. Berarti Iya. kan yang sekarang dong kalau buat nanti-nanti ceiling ya itu lain Iya. cerita lah. Kan kata Jerry Piala Dunia 2000 berapa? Enggak, iya. Oh, bukan 2006 oh iya. Enggak, kita kan ngomongin udah pernah dipanggil dong. Iya. Itu udah tahu. Iya. Ya udah kita lihat aja nanti di akhir-akhir ya kita lihat. Gue Iya. fokus MLS doang gue udah. Gue fokus pengen lihat gue MLS masuk atau enggak udah itu aja. Oh, MLS. Miles Lewis Kelly. Iya. Kirain Major League Soccer. Gue fokus aja. Cuman Ya, Lewis Kelly gitu-gitu bagus. Gak tetap aja Lamine Yamal namanya pemain elit ya. Tetap Lewis aja Hall. maksudnya Lewis Hall. Lamine Yamal tetap bisa ini. Tetap bisa Lewis Kelly ya Lewis Hall. Lamine Yamal tetap bisa ngasih momen magis. Betul. Oh iya, mau Iya, magis mah jelas, iya. jelas. Itu mah emang selalu dia. Tapi emang sepanjang 90 menit kan itu golnya 90 plus kan. Lewis Hall menurut gua matiin Lamine Yamal. Orang itu kan yang blunder itu kan si Malik Thiaw-nya. Malik Thiaw. Itu tuh udah 90, dia tuh tambahan waktu 95 5 menit. Udah 95 plus tapi Barcelona masih megang kontrol jadi masih di advantage karena wasit. Tiba-tiba Ya udah lanjut. si Dani Olmo ya Allah dijatoin si Malik Thiaw itu aduh ngapain sih di Iya. menit-menit akhir gitu sayang banget gitu. Kan headwatch saya jadi gagal. Enggak tapi maksud gua Malik Thiaw kenapa sih Malik Thiaw mendingan Ustadz Felix Tapi dia Siau? tapi dia cenderung ini loh konsisten loh dipakai juga sama Iya, Eddie iya, Howe. Malik Jadi Thiaw, wajar lah Malik itu Thiaw bagus. error aja. Tapi waktu dia nekel dia tuh gue langsung lihat ekspresi muka dia kecewa juga dia kan tahu dia. Udah menit terakhir gitu Iya kan iya kayak dia tahu. tim gua berjuang Bisa kalian tahan Barcelona. Iya. Gila nih. Ya udah dia. Luis Hall itu Cobham ya? Lu Jebolan Chelsea kan ya? iya benar ya. Iya, iya, Lu benar. tahu. Bagus emang Jubang Kobam, Declan Rice. Jadi ya kan, jadi Kobam, mabok. ini sebenarnya malah ini ya bikin game on. Ya sebenarnya sih kalaupun 1-0 ya gue bisa bilang sebenarnya tetap Barcelona punya ya upper hand Iya, lah, iya, lebih bisa diunggulkan ya. Apalagi ini skornya satu sama gitu. Iya. Dan apa kalau Barcelona apa yang bisa di Paling improve dengan mereka? menurut Araujo gua main apa? RB gimana? Iya Pak Rojo main RB ya maksudnya ya Barcelona kan ini sekarang lagi krisis di fullbacknya walaupun ada Cancelo sih menurut gua ini yang gua lihat ya ini gua gak tahu kalau fans Barcelona di luar sana gua lihat kemarin waktu pada saat build up serangan atau apa Cancelo ngebantu tapi emang pada saat defense dia keteteran si Cancelo nih nah Araujo di right back sih ya menurut gua juga itu yang semaksimal mungkin apa yang bisa dikasih sama Hansi Flick kan siapa lagi dia bisa gua kasih di right back ya udah mau gak mau Araujo gitu karena sisanya tuh ya belum ada yang siap. Mungkin Eric Garcia juga diistirahatin gak dimainin karena De Jong buat- juga masih cedera ya. Tapi dia masih cedera. Bahkan ini si Bernal nih kemarin cedera juga Oh lagi. iya Bernal Makanya ya, Bernal sayang dimainin banget, makanya cedera. sayang banget si Bernal cedera juga. Jadi ya nggak tahu nih si pairingnya mungkin kedepannya bakal Casado sih mungkin si Araujo tuh padahal salah satu pemain yang cukup disorot juga ya. Kayak Man United tuh Diogo Dalot kadang-kadang progres Oh, iya, bagus gitu. Tapi menit-menit lain juga berantakan. Araujo gitu juga kan Iya. sebenarnya. Dan juga ya menurut gua Barcelona kemarin nggak tahu kenapa sisi kreatif serangannya juga agak mandek. Lewandowski padahal yang main dari awal bukan Ferran Torres juga dan Ferran Torres kan terus sampai Rashford juga dimasukin juga tapi kayak mandek aja gitu. Padahal Fermin Lopez juga menurut gua ada beberapa peluang juga bagus dia shot dari jauh juga. Cuman emang ya mungkin emang Newcastle lebih solid di belakang. Solid selama 90 menit. Tapi tambahan waktu 5 menit gak solid anjing. Ya. Balik Thiaw ya. Udah azan soalnya udah bukan sulit lagi sholat. Iya, sholat udah harus sholat tuh, bukan solid. Bodo amat. Iya, dan Bodo ada amat. hasil yang sama juga dengan ending yang mirip juga sebenarnya. Siapa tuh? Leverkusen Bertanya ya? menghadapi Arsenal. Nggak menurut gua nggak usah pada bacot bagan gampang deh kalau mainnya kayak gitu, gila dah. Tapi Arsenal tuh selalu Self-talk. kerepotan ya. Tapi Kerepotan lu nggak sama puas ya? yang Hah? Lu gak puas sama hasilnya? Kemarin? Hah. Enggak lah. Soalnya banyak yang muji, nggak banyak sih, ada yang muji. Ini gara-gara di kandang lawan gitu. Terus mainnya juga bagus juga, jadi bisa meres hasil di menit akhir tuh kayak ya udah gitu. Menurut gua yang bikin dia nggak puas tuh karena ini menurut gua ya. Ini full starting lineup utama Oh ini. iya utama. Ini utama. Paling cuman ya udah Eze juga biasa mau Odegaard. Biasanya sekarang Eze kan. Terus dua pairing lu Zubimendi Rice. Paling kiri lu doang Hincapi.
Udah ini Gavi sekarang full inti starting Dok. lineup. Gavi sekarang inti. Maksudnya si itu siapa? Alvaro cedera kan? Iya maksudnya kan itu kan karena Calafiori. Konsisten mainnya berapa game terakhir. Makanya gue sejujur gue pribadi gue sempet ragu kayak jujur banyak nge-DM gue. Bang gimana nih mau ketemu Leverkusen Hincapié gitu karena loan. Tapi maksudnya kayaknya nggak semua aware sama rulesnya. Karena kan kita tahu kan di dulu kan lu ada apa klausul lu nggak bisa mainin pemain yang lu pinjem kan. Ada apa restriction ya kayak. Tapi itu kayak di liga ya banyak ya. Di liga Nah ini Champions League nggak apa-apa dan Kai Havertz juga yang mana Kai Havertz ini mantan ya. Iya mantan dan disambut banget sih. Iya. Gitu maksudnya disambut banget di Leverkusen dari datangnya juga dari di stadionnya juga sebelum mulai gitu. Jadi Padahal gue berharap pas penalti golin dia selebrasi kayak gawang Chelsea gini-gini. nah itu juga pertanyaan kan. Kagak lagi. Itu juga pertanyaan tuh. Dia gini kan. Kenapa di Chelsea gini? Iya, Berarti kan ada sesuatu. banyak yang Apakah fans lawan yang mungkin mocking dia mungkin. Kan dia bisa aja kayak gitu kan. Cuma ya bukan dominasi permainan, gue rasa juga apa ya, gue ngerasa kalau kayak tadi di episode sebelumnya kan Nabil bilang ya bahas apa lagi bang soal backnya Chelsea gitu. Atau kiper ya udah bahas apa lagi Arsenal main kalau kayak gini nih? Main lemes, salah passing, dribble apa gitu, alasan apa? Capek, semua orang capek. Coba cek di foto Orang deh. capek. Nggak capek masuk surga. Kayaknya shape-nya Leverkusen tuh juga menuhin tengah deh. Iya. Di tengah. bener. 3-4-2-1. Iya menuhin tengah karena dia tahu pasti Arsenal tuh bakal coba gain kontrol dari tengah, dan kalau misalkan tengahnya Arsenal itu nggak punya kontrol ya lu bakal gampang mematikan mereka dan mereka bakal kesulitan untuk ngoper. Yang mana itu kejadian deh kayaknya pas lagi lawan Chelsea juga ya sebenarnya. Makanya kemudian agak-agak chaotic tuh game-game tersebut gitu. Yes. Cuman perbedaannya adalah Leverkusen jauh lebih disiplin ketimbang Chelsea pada game Arsenal Chelsea tersebut gitu. Yang mana juga tentu saja Arsenal kerepotan sama tim-tim yang main fisikal. Nah gue mau nanya deh, ini kemarin soalnya lagi di Instagramnya Wonder Kids yang ngebahas pemain muda. Ada satu pemain yang lagi disorot katanya nyulitin Gabriel sama Saliba, namanya Christian Cavani yang striker dari Leverkusen. Itu bener gak? Maksudnya? Iya bener nyulitin atau enggak atau gimana atau soalnya Banyak orang sekarang nyulitin back-back gue dan ini. gue baru tahu Christian Cavani ini pemain Leverkusen baru datang. Dia sebelumnya klubnya Spurs. Albacete. Oh. Nggak, gua ngerasa Traumatis ya. gimana ya? Traumatis Gue tuh ngerasa Cing Albacete kata gue. Gue tuh ngerasa random banget. Buset, Albacete. kalau bilang soal Gabriel Saliba kayak there must be something happening there. Maksudnya? Gitu. Maksudnya kayak gue nggak tahu capek Uninspired. apa segala. Maksudnya itu gue nggak bisa, gue nggak alasan ya. Tapi itu terjadi gitu. Kan pada bilang soal orang apa Arsenal pas nyentuh gol ke 100 terus baru kalah 3 kali. Nyatanya emang main paling banyak. Iya. Main paling banyak dan main paling banyak di setaranya sama siapa? Bayern. Ya Bayern banyak easy win bro. Maksudnya gue bukan bandingin liga atau gimana. Cuma maksudnya itu ngaruh juga loh. Tingkat pressure-nya, tingkat stressnya segala macam. Ini karena menurut gue yang bikin susah bukan striker lawan, karena gue yakin potensi mereka itu matiin siapa itu gampang dok. Tapi merekanya gitu, mereka nggak dalam shape terbaiknya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Apalagi ini knockout. Something wrong gitu berarti. Main buruk kan kemarin. Iya, maksudnya Gabriel bukan kali ini doang loh dia main buruk. Maksudnya ada beberapa game juga sloppy defending gitu kan. Itu mental nggak sih? Mental nggak? Mental state. Bisa juga. Burnout. Gitu. Bisa juga. Menurut gue lebih ke daripada mental bottled. Ya, gue lebih ke mental burnout itu loh. Dia handling pressure dan handling itu. Karena ini gue kaitan ini. Saka coba lihat. Iya. Maksudnya ini kayak bukan Saka sih yang gue lihat ya. Maksudnya entah banyak orang bilang misalnya maruknya, decision makingnya, terus kayak gimana dia minim kreatif gitu ya ketika ditutup ruang. Karena kan tadi misalnya lu bahas Saka di episode sebelumnya, itu kan bilang Saka dikasih tau sama Arteta cara berdirinya karena dia bisa Cara di situ. nerima bola, iya. Karena dia salah satu ya gue pernah bilang sama Waldo ya right winger sekarang sebenarnya nggak sebanyak itu ya stoknya. Saka one of the best lah sebenarnya recently ya. Cuma kalau sekarang nih era sekarang. Tapi kalau ngomong recently atau beberapa bulan terakhir lah, gue nggak ngeliat ada dia di Arsenal. Sebenarnya gue merindukan Bukayo Saka yang lebih simpel sebenarnya, yang lebih versi terbahayanya Bukayo Saka adalah menurut gue versi di mana Bukayo Saka tadi itu gue bilang berdirinya nyamping, nerima bola langsung nusuk, atau ketika one on one sama pemain lawan di dekat kotak penalti dia drop shoulder gitu. Iya. Langsung nembak atau langsung ngoper atau masuk ke dalam ruang gitu ya. Iya.
gue merindukan Bukayo Saka yang lebih simpel seperti itu, nggak perlu overcomplicated sebenarnya. Nah, gue melihat sorry bentar, gue tambahin lagi. Apakah emang sebenarnya di musim ini emang Arteta tuh ngasih jobnya terlalu banyak ke Bisa Bukayo jadi. Saka juga nggak gitu? gini, Menurut gua nggak ke Saka, jobnya paling banyak Arteta ngasih. Declan Rice. Udah jelas. Nggak gini, kalau gue ngeliat ya, ini Saka Starboy. Wonderkid dari muda bersinar, dia kunci, dia juga salah satu orang yang menggendong Arsenal lah di menuju ke sekarang ya. Dia kan udah lama banget gitu kan. Nah, dia bermain di tensi atau pressure yang begitu tinggi untuk long period of time. Since dia udah masih muda banget gitu kan. Jadi pasti ada fase gitu lagi fase itu. Menurut gue ini terjadi juga sama Foden. Terjadi juga sama Vini, gue setuju. Iya, Vini. Iyalah, Iya. dia menurun. Iya, Jelek. still good, Iya, still menurut good. Dia sekarang umur Tapi berapa? kalau kayak Gue masuk kayaknya kayak menurut gue enggak lah. Masuk kayak Dari standar dia menurut gue Nggak, maksud menurun gua gini loh, permainannya. Gue setuju. Iya, makanya masih muda gitu kan. Kayak Saka Iya. beberapa musim lalu gila banget. Foden kurang gila apa? Iya. Tapi kita juga nggak bisa ngelihat dia gitu kan. Maksudnya gue yakin potensi maksimal dia lebih dari ini. Nah ini ketika pemain muda ini punya banyak matches ya, punya banyak laga dan lumayan tereksploit lah. Pasti ada fase gini. Si Saka tuh berapa umurnya? Lo kalau ngomong sama FIFA bakal bilang makanya ada water break nanti di Piala Dunia. Itu alasan lagi. Alasan Nggak Ya nggak water break tapi kayak cuma bentar Itu minum. kalau di dokumennya Ros, alasannya welfare pemain. Iya, tapi itu ngada-ngada Nggak ngaruh, itu. gila. Itu ngada-ngada dia itu. Iya. Lanjut, lanjut. Jadi maksudnya gitu. Maksudnya gue nggak beralasan. Cuma gue mencoba kenapa ya nih orang, karena ini bukan penampilan terbaik mereka. Bener-bener bukan gitu. Jadi nah makanya nih gue bilang bahaya. Karena kalau keluar di fase knockout berat. Iya. Karena kalau di liga misalnya kepleset, ya dalam dulu kan gue pernah bilang jatah seri ya, dengan poin sama City sebenarnya masih unggul berapa nih 7. Kalau City menang misalnya di itu 4 berarti kan sebenarnya ada jatah juga buat kepleset sebenarnya sekali, ya nggak? Nah, tapi itu masih bisa selamat. Tapi kalau mereka gagal di fase second leg, udah habis, mati, hilang. Kalau mereka capek atau udahannya atau off gamenya di final Carabao, sudah nggak dapet. Ngerti nggak lo? Kayak City ya off di first leg 3-0. Tapi ya udah mau mati, maksudnya mau mati, tapi mereka masih punya peluang itu, ngerti nggak? Sekarang lo seri. Kalau mereka mati di second leg, habis bro. Habis. Gitu kayak udah. Terus Nah ini, fokus dia. iya makanya kalau emang mau itu, ya udah emang Ngorbanin. di second leg itu misalnya. Tapi menurut gua second leg bisa lah Arsenal udah Ya, lah. hopefully. Ini sama, menurut gua ini tuh sama kayak Barcelona Newcastle. Menurut gua leg kedua mereka sapu habis. Arsenal bakal susah sih lawan buzzer. Dan menurut gua juga menurut gua rada apa ya? Rada beruntung sih menurut gua juga. Siapa? Karena Arsenal karena ada penalti Havertz. Penalti kontroversial tuh. Penalti kontroversial, walaupun gue juga ngerasa pas gue nonton nih eye test fake diving gila. Tapi gue lihat dari berbagai angle. Saudara kena menurut gua. Iya, dari berbagai Ada angle akhirnya gue lihat. Iya. Ini setelah game. Gue nontonin terus di Twitter tuh ada banyak angle-angle beda. Masuk tuh. Kayak Wan Bissaka Harvey Elliott, seingat gue berapa musim lalu tuh kayak gitu masuk ke dalam pahanya. Apa Sempet. kakinya ke paha gitu. Jadi mengganggu keseimbangan. Jadi itu kalau salah, itu ankle bisa Iya. crack gitu ya. Menurut gua good diving by Noni karena Good dia diving betul. Gua Good diving. gua pernah ngomong yang good diving tuh siapa sih waktu itu kemarin bulan lalu yang Gabriel. konteksnya diving. Gabriel, gue bilang good diving menurut gua karena dia responnya tepat karena misalnya itu Noni Madueke kan ngerasa sedikit kan. Iya. Dia tepat untungnya kaki kanannya langsung dia nggak lari kayak gini. Iya. Kaki kanan langsung tek jatuh juga. Yes. Menurut gua good diving. Yes. Karena kan menurut gua diving itu kan ya itu salah. Tapi menurut gua kalau misalnya lu bisa menerapkan dengan tepat, Ya. bisa jadi advantage. Ya itu kan dark arts gitu menurut gua. Soalnya VAR itu kan ngelihatnya kan bukan ini kan, bukan kontak persisnya kan, tapi kontak itu tuh ngaruh nggak sih ke langkah. Nah itu tuh kontak-kontak itu ngaruh ke Benar. langkah, makanya pemain menurut gua kalau pinter dia bakal bisa ngatur buat diving sih. Iya. Iya, jadi Ini tuh kalau menurut gua mirip-mirip kayak kalau di basket tuh, aduh knowledge basket gua masih gua tunjukin ke Jerry, nggak enak gua nih IBL, NBA maaf izin. Mane Kayak contoh siapa? yang selalu lepas dari travel. Yang apa? Selalu lepas dari travel, James Harden begini Step back. ada aja kan, nggak perlu step back, ya Oh, pokoknya step harusnya back gini-gininya. double apa ini? Double ya, Traveling harusnya. kayak gitu-gitu kan Nyolong-nyolong maksudnya. step. Travel. Traveling, Nyolong-nyolong step. nyolong step. Sama ini kan, Iya bener, maksud kayak- gua itu Iya, tuh nyolong-nyolong mirip-mirip step. seperti Benar, itu kan Yang kalau di sekarang basket. ini dibilangnya Mau pamer pengetahuan Dibilangnya- basket travel. travel Cipaganti, travel. Travel nih dia ke Bandung travel. Travel gua. Atau ya kalau sekarang ini yang lagi rame tuh dari
musim lalu sih, Shai Gilgeous-Alexander. Oh, iya, SGA. iya, iya, Dia iya. tuh Iya, fall iya, baiting iya, gitu. Jadi dia Fall baiting. jago Iya, iya. nge-fall, ya udah gue incer aja biar Iya, nge-fallin gitu. Itu ada dulu striker juga ada dulu, siapa gue lupa namanya, tapi bisa Gitu, kalian pokoknya komen di bawah. intinya guys. Madueke juga bisa ngasih dimensi dari running yang beda. Dan inilah pentingnya kedalaman shot kalau kayak gini dan tetap bisa squeeze result minimal seri di saat kayak gini menurut gua ya ini keuntungan bagi Arsenal. Nggak, gue mau nanya. Kalah. Kan tadi lu ngomongin burnout. Ini si Arsenal nggak sebelumnya ngomongin burnout, ngomongin burnout. Ini gue lupa gue udah pernah ngomongin di sini atau enggak. Nanti nih Bang Rossi, terutama lu fans MU ya. Akhir bulan MU akan libur 24 hari. Betul. Jadi setelah Sumpah gue gak lebaran bohong. Bro lu bener bro, gue gak bohong. Serius. Be, akhir bulan Emang. Jadi Arsenal 2 minggu dong. Iya. Oke, ya udah semua tim libur. Tapi ada Piala FA nggak main. Ada Piala FA, iya 24 hari. 24 hari bro. Gak bullshit bro. 24 hari. Tetap digaji. Iya, dan maksud gue ini mau tur Asia lagi kah? Oh iya, atau bisa lagi. atau ya udah lu ke Abu Dhabi kayak Arsenal. Nah ini maksud gue nyambungnya gitu. Dubai. Berat, Dubai. Maksud gue berat. Udah ada rencana Dubai gak tuh? gila loh. Si Gak ada Arteta. waktu. Gak ada waktu. Nggak ada Gila, waktu. sangat padat masih buat kompetisi. Bro, Jadi 24 MU hari Villa itu gila sih. MU Villa tanggal 15 Maret. Bournemouth MU udah tanggal 21 Maret. Baru ada lagi MU Leeds 14 April. Emang. Gila. 24 hari. Itu udah mau sebulan. Tanggung 6 hari lagi udah libur. Udah bulos. Gila. Tapi itu ada terakhir Man United terakhir libur lama gitu langsung nggak sinkron satu sama Iya, lain. nggak mainnya langsung Iya, ini. udah. Sharpness ya. Sharpness-nya hilang. Makanya kemudian kalau misalkan itu sampai 24 hari mendingan camp Tetap masuk ada. camp. Iya, 24 masuk hari camp. udah Terus mereka puasa, ada ini. anjing. Iya, Lu tau gak sih kalau game itu ada friendly match gitu Iya, yang penting iya. aja. Pasti sama akademi Kayak ini atau misalnya Bodo Glimt tuh kan gak main tuh Iya, di iya, UCL. iya, Bisa tuh, iya. Sama itu Bodo bisa. Glimt Itu aja bisa. MU. Biar ada feels Tes-tesan. UCL-nya. Bodo juga jago. Ada feel sosial. Feels UCL-nya ada nih. Jago juga kan Bodo Glimt. Iya. 3-0 ya Bodo kan. Glimt kan maksudnya bagiannya ada tim-tim Premier League. Gue mesti terbiasa dengan tim Premier League. Simbiosis mutualisme. Lu tau gak bagian Premier League di mereka tau gak siapa? Apa? Tau gak bagian Premier League mereka di Arsenal. perempat final? Arsenal. Tahu gua. Habis itu Newcastle atau Spurs. Iya. Gitu. Gila ya. 24 hari. Stres kata gue. Ini sorry. Gue udah kasih tau ini by the way shout out buat Bang Dita ya. Lu tau gak MU gak main 24 hari. Nah demi apa lu serius? Iya Aji 24 hari beneran pas gue cek. Itu gue udah ngeliat itu. Gila. Ngeliat jadwalnya City sama Arsenal kan. Nah ini bolak-balik Iya. FA gitu kan, Champions League, terus Premier League, FA, International break. Ntar gue liat MU. Lah anjing jauh banget. Skipnya langsung tuh. Gue malah bilang gini dari sama bulan dia. ini ke bulan ini langsung. Gue malah bilang gini sama dia, lu kreator MU ngonten apaan? Nah itu dia. Jadi mendingan lu sekarang fokus apa? Stand up comedy, Timnas ada timnas. ya kan? Iya, Stand up timnas, comedy atau timnas. apa network lu cari komunitas baru, cari hobi baru aja. Lama lo ini sebulan 24 loh. hari, Ya kan? anjing. 3 minggu lah paling enggak ya. Kalau Galatasaray Liverpool ada sekilas enggak? Galatasaray Liverpool 1-0 nih soalnya. Pertahanan buruk, tapi Galatasaray juga banyak peluang gagal tuh. Iya banyak Gua liat banget itu. banyak Bisa lebih itu dari 1-0. Iya, jadi agak beruntung tuh cuma 1. Iya, ya syarat Pemain buat terbaik. Osimhen bagus banget. Buka dulu topeng. Iya, nyanyi dia. Pertanyaan besar akhir pekan ada Inter lawan Atalanta. Ini Atalanta habis dibantai Bayern. Dan Inter juga habis kalah dari Milan ya. Jadi mereka pengen bounce back di sini, tapi biasanya kalau lawan-lawan yang tengah ke bawah harusnya mereka bisa maksimalin ya. Leverkusen Bayern. Nah, ini juga seru. Sabtu jam 9:30 ada Chelsea Newcastle. Gimana? Iya. Minggu setengah Chelsea Newcastle. Chelsea tim inti kayaknya dibuang sih kalau. Chelsea tim inti dibuang Ucel maksudnya? maksudnya. Kan trio pemainnya diganti semua soalnya. Oh. Udah 3-0 udah lepas lu. Jadi nggak akan main tim inti lah. 5-2 udah lepas. Kayaknya ada kemungkinan dilepas sih. Jadi ngejar UCL minggu depan. Enggak, Tahun depan. UCL dilepas. Tahun depan. Maksudnya? UCL dilepas ya bener. Ya udah 3-0 udah gitu kan. Jadi ngejar zona UCL musim depan. Iya iya. Kalau menurut gua Chelsea tuh dari gaya mainnya bisa jadi bagus loh. Iya. Bisa jadi bagus kan berarti bukan bagus sekarang kan? Iya, Nah, iya, iya. Bisa jadi bagus makanya Senior ya, senior ya. rebuilding di summer bener sih. Bukan, maksudnya bisa jadi bagus tuh bener. Temen dari kemarin tadi dari episode sebelumnya Nabil juga ngomong, udah cuman defensive line-nya doang, udah center back-nya aja udah. Iya, aduh. Itu nggak bisa. rebuild gitu maksud gua. Diomande siapa sih center back-nya si makan kayak atau apa. Sar kayak ya beli back Ada sih. jaket jadi di Liverpool ya. Padahal Nggak yang pecah jadi ya? klasemen Arsenal. Kok nggak beli jaket sih Arsenal? Ya, Ya benar. Di Liverpool. Aduh, takut nih. Ada juga Borneo Persib. Nah, ini seru juga nih. Ini bisa title race buat Oh Liga iya, Super Borneo League ya. Persib, benar.
Dan juga ada unit Aston Villa untuk fans MU, coba dipuas-puasin dulu sebelum libur. Iya, sebelum libur. Coba Villa sama Bournemouth ya, coba puas-puasin dulu nontonnya. Kalau Banking perlu konten. replay nonton replay terus ya. Sombong banget ya. Iya, sombong banget emang. Gue tuh kalau Mentang-mentang sibuk. Enggak lu framing lo kayak gini bilang gue sombong. Iya, gue kalau lihat dia tuh kayak Cari aja komunitas lain. Cari komunitas lain. Ngapain nonton MU 24 hari libur. 24 hari anjir. Enggak gue chat gitu ke Dita Nggak ada soalnya. gugur satu trofi ntar gitu cari aja trofi lain. Nah, balikin. Nggak, sumpah ya lu tau gak sih kan Vin Carabao tuh pas lebaran ya, habis lebaran ya. Iya. Jadi ini kita gak tag juga nih. Iya, kita nggak tag. Gue agak tegang nih sebenarnya nih kan. Pasti kan lu kalau kadang tuh misalnya nih, lu kalau akan ketemu orangnya entar aja dia pas ketemu. Nah, kalian semua ini kan enggak ketemu gua nih. Atau siapapun Ini itu, kita terpisah. disimpan. Iya. Pasti tangtung gue sih aduh. Ya pokoknya kalau Arsenal kalah di Carabao biasanya Bang Jerry itu di Jogja, kalau nggak di Bandung guys, udah cari aja di situ. Jangan kan. Tadi Gua kan doxing. Udah tahu Gua doxing. jalan lu ya. Gua doxing. Udah tahu ya. United Aston Villa apa nih? Nggak ada apa-apa. Udah aja. udah. Karena Aston Villa lagi cupu kan. Enggak, Udah, tapi udah. kemarin tuh gue baca artikelnya The Athletic bilang sama yang udah sering kita bahas, satu nggak ada Lisandro Martinez yang playmaking dari belakang, sama nggak ada Dorgu yang bisa jaga kelebaran di kiri, itu persoalannya sebenarnya. Aston Villa lagi nggak bagus juga tapi. Ya itu dia, cuma yang Man United Martinez- juga ada problem juga. Emi Martinez kena kasus apa sih? Gue nggak tahu, gue belum baca. Judi Oh iya, kalau serius. nggak salah. Ya ampun. Gambling gitu dah Parah. kalau nggak salah. Ya gitu deh pokoknya selamat menikmati ya ini MU Aston Villa juga ini kan penting banget Liverpool untuk Spurs perebutan. juga. Enggak maksudnya iya enggak kalau secara Oh, peringkat. iya, peringkat secara bagus. peringkat ini ketat ya MU Aston Villa, maksudnya gua rasa pasti MU juga pengen Aman. libur nanti dengan udah dari peringkat 3 kan, lebih jaraknya diperjauh gitu. Jadi penting banget. Dan Liverpool Spurs juga ini bagi Liverpool dua-duanya sih penting nih ya, habis kalah dua-duanya soalnya nih. Iya. Itu kemarin tuh ada yang bercanda gitu. Liverpool sama Spurs itu bakal jadi tim pertama yang sama-sama kalah 0-3 pada pertandingan tersebut. Jadi sama-sama kalah. Susah kalah. Saking anehnya Ini ya, belakangnya. kalau gua rasa Spurs misalnya berapa kali kalah lagi itu Tudor ikat lagi bisa loh. Iya itu. Tudor itu belum pernah menang 12 game kalau nggak salah, dari Juventus sampai Dari Spurs Juventus sampai sekarang. sekarang. Buset. Kayak gue makanya nggak ngerti sama ini. Sama ada satu Masuk pemain kayak kalau klub Tudor mau- aja aneh anjing. Ini klub mau dibawa kemana sih Iya, anjing? satu pemain lo perhatiin deh ntar lawan Liverpool. Soalnya dia kemarin golin waktu di Premier League. Solanke. Ronaldinho siapa tuh pemain Brasil? Bukan. Kok gua lupa Richarlison. namanya? Richarlison. Nah dia tuh dijulukin sebagai pemain yang Suka nyetak paling gayanya itu ngambil bola. Soalnya ketika dia golin pasti lagi ngejar Spurs. Oh pasti golin ngambil bola ya. Selebrasi terbanyak itu ya. Pemain yang paling sering ngambil bola dari gawang. Sama ini pemain paling banyak pernah nyetak gol duluan. sama soalnya. pemain paling banyak gol offside. Oh iya Richarlison iya. Gue lagi. Iya. Maka kemarin kan on this day yang di Everton itu apa pakai kayak biru-biru itu flare. Keren banget kayaknya Keren, gitu keren, kan. Terus Ataunya offside. enggak komen-komennya ya itu offside, komen-komennya gila menghindari degradasi dari Everton malah ke Spurs buat degradasi. Kasihan tuh Conor Gallagher tuh. Iya sayang banget itu kualitasnya. Ya udahlah. itu ya. Dan juga Lazio lawan Milan. Ya Lazio lawan Milan ya. Ini juga untuk bisa ngejar Inter atau enggak nih, karena Inter lawan Atalanta. Ada update Kanjuruhan? Update Kanjuruhan ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Dari aremania.net ini ada klub futsal Malang. Tahu nggak klub futsal Malang namanya apa? Apa? UFC. Unggul FC maksudnya. Unggul Futsal Club. Oh. Mereka nonton bareng Arema waktu menang lawan Bali di Kanjuruhan. Habis pertandingan, pemilik Unggul FC Nicola Reza ngebawa seluruh skuad menuju Museum Gate 13 dan doa bersama. Kutipannya, kebetulan ini bulan puasa, kami mengambil 1 hari libur latihan futsal dan saya ajak semuanya nonton Arema. Ini juga untuk refreshing sebelum libur lebaran, kata Reza. Ya sekalian ngedoain juga pas lagi Ramadan kayak gini. Tuh katanya. Itu doang sih. Itu doang. Dan kita akan masih ada ya. Nanti di hari Senin masih ada ya. Senin ada insya Allah rekaman buat 4 episode berarti. Iya. Jadi buat lo Ya 3 atau 4 lah lihat. yang nonton episode ini jangan lupa juga hasil review Yushel yang gak kita bahas di sini ada di episode sebelumnya. Iya. Takutnya algoritma mengantarkan lu ke episode ini, jadi lu bisa lihat di episode sebelumnya di box to box. 63 64 lah pokoknya. Ya. Jangan lupa ngayun ya, ngayun live. Oh ya. Apa? Ngayun. Oh, bukan. Ngayun live. NYC di Cafe NYC. Warkop. Warkop Warkop NYC, Cafe. Warkop, iya, Panglima Warkop Polim, Warkop NYC. Oh, Kita bukber bareng besok sebelum Lebaran ya. Iya. Silaturahmi sama 13 Tio, sama tanggal 13. Mukti. Iya. Tanggal 13. 30 orang pertama dapat free takjil. Wow. Mulai dari jam 4 guys. jam 4 sore, jam 4 sore Terus. WIB. Let's go.
Oke, jadi langsung aja datang ke sana, kita ketemu di sana ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dah.